Visi to be the pride of the nation. Menjadi bank kebanggaan bangsa tidaklah mungkin tercapai tanpa kerjasama Anda semua, seluruh insan Bank Mega. Sebagai garda terdepan, Anda adalah cermin dari perusahaan. Melayani dengan cinta adalah pilar untuk memenangkan hati nasabah. Sesuai komitmen pelayanan Bank Mega, we love our customer. Karena cinta, melayani menjadi begitu indah. Pelayanan terbaik hanya dapat dilakukan oleh orang-orang terbaik. Maka dari itu, sebagai frontliners Bank Mega, kita harus menjalankan prinsip CHAN. Cepat, handal, akurat, mampu dipercaya, dan perhatian. Setiap hari kerja, tepat pukul 8 pagi, setiap frontliners diwajibkan untuk selalu siap melayani nasabah. Sebagai duta pelayanan Bank Mega, Anda diharapkan untuk berpenampilan menarik, elegan, dan profesional dalam melayani nasabah untuk memberikan citra positif dan memberikan kepercayaan kepada nasabah. Berikut merupakan tata cara berpenampilan frontliners Bank Mega. Ada dua jenis seragam wajib bagi frontliners wanita. Seragam kuning yang digunakan di hari Senin dan Rabu, dan seragam biru yang digunakan di hari Selasa dan Kamis. Seragam yang digunakan harus rapi dan sesuai dengan ukuran tubuh. Setiap frontliners wanita diwajibkan untuk menjaga kebersihan dan kerapihan seragamnya. Setiap frontliners wanita Bank Mega diharuskan memakai setelan 3 pieces yang terdiri dari kemeja, blazer, dan rok. Terdiri dari blazer lengan panjang berwarna kuning atau biru. Di bagian dalam menggunakan kemeja bermotif batik Bank Mega. Nameplate harus selalu terpasang di dada sebelah kiri. Rok tidak terlalu pendek dan tidak ketat. Setiap customer service dan teller diharuskan menggunakan stocking berwarna abu-abu. Menggunakan sepatu resmi atau pantofel polos tertutup dengan tinggi hak 5-7 cm. Hanya diperkenankan menggunakan sepatu berwarna hitam. Sepatu harus polos dan tanpa hiasan apapun. Setiap frontliners wanita Bank Mega diwajibkan untuk menggunakan makeup sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Mega. Frontliners Bank Mega dilarang menggunakan pewarna kuku. Diwajibkan untuk menggunakan aksesoris yang sederhana dan tidak boleh lebih dari 5 titik, yang terdiri dari kalung, anting, gelang, cincin, dan jam tangan. Menjaga kebersihan dan kesehatan rambut adalah tanggung jawab setiap frontliners baik pria maupun wanita. Setiap frontliners wanita diwajibkan untuk menggulung rambutnya dengan cara cepol croissant. Disarankan untuk tidak menggunakan aksesoris rambut berwarna-warni. Diwajibkan untuk menggunakan hairspray jika terdapat banyak anak rambut yang membuat tatanan rambut menjadi tidak rapi. Frontliners wanita tidak diperkenankan untuk mewarnai rambut. Apabila frontliners memiliki poni, maka poni disarankan untuk tidak melewati alis mata. Berikut adalah tata cara cepol rambut croissant. Sisir rambut dengan rapi ke arah belakang. Ikat rambut seperti kuncir kuda dengan menggunakan gelang rambut yang berwarna hitam.
Untuk rambut yang agak tipis, gunakan ikat rambut yang agak tebal untuk menambah volume rambut ketika digulung. Tarik sedikit ikat rambut ke arah belakang, kemudian belah rambut di bagian tengah dengan menggunakan ujung sisir sasak, lalu masukkan rambut yang menjuntai ke bagian tengah dengan cara digulung dari bawah ke atas terlebih dahulu agar lebih mudah ditata dan lebih rapi. Setelah dimasukkan, sisir rambut pada bagian yang dibelah tadi dari depan kening ke belakang untuk menutupi masuknya rambut. Sanggul atau cepol harus terlihat rapi dan tidak terlihat karet di dalamnya. Disarankan untuk tidak memakai jepit hairnet ataupun aksesoris lain di rambut seperti bando atau jepit warna-warni. Gunakan penjepit lidi yang berwarna hitam untuk menahan poni yang panjang. Gunakan hairspray atau penjepit lidi berwarna hitam untuk menahan rambut-rambut kecil atau baby hair agar terlihat rapi. Khusus bagi frontliners wanita yang sedang hamil, berikut adalah aturan berpakaian yang ditetapkan. Frontliners wanita yang sedang hamil diharuskan untuk tetap menggunakan seragam. Seragam bagi frontliners wanita yang hamil terdiri dari 2 pieces. Terusan panjang polos dan blazer seragam frontliners Bank Mega. Warna blazer yang digunakan disesuaikan dengan warna terusan yang dipakai. Khusus bagi frontliners wanita hamil, diperkenankan untuk menggunakan sepatu dengan sol rendah. Sepatu yang digunakan bukan sepatu bertali dan terbuka. Hanya diperkenankan untuk menggunakan sepatu dengan warna gelap. Frontliners yang sedang hamil juga diwajibkan untuk menjaga penampilan mereka dengan tetap menggunakan makeup standar customer service dan teller. Frontliners pria tidak diberikan seragam khusus. Namun demikian, untuk tetap mempertahankan kesan profesional, hal-hal berikut ini harus menjadi perhatian. Frontliners pria diharuskan menggunakan kemeja lengan panjang, tidak digulung, berwarna putih polos, dengan celana panjang pantalon berwarna hitam. Menggunakan dasi sesuai dengan standar Bank Mega. Hari Senin dan Rabu menggunakan dasi bermotif garis, sedangkan di hari Selasa dan Kamis menggunakan dasi berwarna biru. Lengan kemeja tidak digulung. Frontliners pria menggunakan sepatu pantofel hitam atau berwarna gelap tertutup dengan tinggi tumit 4,5 cm. Gunakan aksesoris yang sederhana dan menunjang penampilan profesional Anda. Aksesoris yang diperkenankan bagi frontliners pria adalah jam tangan, cincin atau cincin kawin, tidak diperkenankan untuk menggunakan anting, gelang, atau kalung. Menjaga kebersihan dan kesehatan rambut juga menjadi tanggung jawab setiap frontliners pria. Rambut frontliners pria harus rapi dengan pendek di atas kerah baju. Dianjurkan untuk menggunakan wax atau gel rambut atau sejenisnya agar rambut rapi. Selain frontliners, Bank Mega juga menerapkan standar dalam berpenampilan bagi pegawai wanita dan pria. Berikut adalah tata cara penampilan bagi pegawai Bank Mega. Setiap pegawai pria diharuskan menggunakan kemeja lengan panjang, tidak digulung, menggunakan dasi disesuaikan dengan celana panjang pantalon berwarna hitam. Pegawai pria menggunakan sepatu pantofel hitam atau berwarna gelap tertutup dengan tinggi tumit 4,5 cm. Gunakan aksesoris yang sederhana dan menunjang penampilan profesional Anda. Aksesoris yang diperkenankan adalah jam tangan, cincin atau cincin kawin, tidak diperkenankan untuk menggunakan anting, gelang, atau kalung. Menjaga kebersihan dan kesehatan rambut juga menjadi tanggung jawab setiap pegawai pria. Rambut pegawai pria harus rapi dengan pendek di atas kerah baju. Dianjurkan untuk menggunakan wax atau gel rambut atau sejenisnya agar rambut rapi.
Setiap pegawai wanita diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang mencerminkan citra profesional. Pakaian wanita haruslah rapi dan sesuai dengan ukuran tubuh, tidak longgar atau tidak kekecilan. Pegawai wanita dapat menggunakan pakaian setelan two pieces yang terdiri dari blazer dan rok berwarna senada, atau setelan three pieces yang terdiri dari kemeja, blazer, dan rok. Sepatu yang digunakan adalah sepatu resmi atau pantofel polos bermodel tertutup dengan hak 5-7 cm. Disarankan menggunakan sepatu berwarna gelap. Untuk menambah kerapihan dan meningkatkan penampilan, disarankan untuk menggunakan stocking dengan warna abu-abu. Aturan berpakaian bagi pegawai wanita yang sedang hamil adalah sebagai berikut. Seragam bagi pegawai wanita hamil terdiri dari two pieces, yaitu terusan panjang dan blazer atau kemeja dan celana panjang. Dan three pieces, kemeja, blazer, dan celana panjang atau rok. Panjang terusan tidak terlalu pendek dan tidak ketat. Khusus bagi pegawai wanita hamil, diperkenankan untuk menggunakan sepatu dengan sol rendah. Hanya diperkenankan untuk menggunakan sepatu dengan warna gelap. Wanita hamil juga diwajibkan untuk menjaga penampilan agar tetap terlihat cantik dan profesional. Bagi pegawai yang menggunakan pakaian muslim, inilah standar pakaian pegawai muslim wanita Bank Mega. Pakaian yang digunakan adalah pakaian setelan two pieces atau three pieces yang terdiri dari kemeja, blazer, dan celana panjang. Warna kerudung hendaknya disesuaikan dengan warna atasan yang digunakan. Dan aksesoris yang digunakan hendaknya disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak mencolok. Pegawai wanita dengan pakaian muslim pun wajib menggunakan make up sewajarnya. Khusus di hari Jumat, seluruh pegawai Bank Mega, tak terkecuali frontliner, juga memiliki standar berpenampilan. Berikut tata cara berpenampilan bagi seluruh pegawai Bank Mega khusus di hari Jumat. Untuk di hari Jumat, pegawai wanita Bank Mega dapat menggunakan pakaian sebagai berikut. Menggunakan kemeja berkerah dengan lengan panjang, polos atau bermotif, tidak berbahan kaos atau sejenisnya. Kemeja harus dimasukkan dan atau disesuaikan dengan model kemeja. Untuk di hari Jumat, pegawai wanita diperkenankan untuk memakai celana panjang pantalon yang tidak bermotif dan warnanya disesuaikan dengan kemeja agar serasi. Untuk di hari Jumat, pegawai pria mengikuti standar berpenampilan sebagai berikut. Diwajibkan untuk memakai kemeja batik lengan panjang atau pendek dan berkerah. Kemeja dapat dimasukkan atau dikeluarkan, tergantung model kemeja batik yang digunakan. Warna celana panjang disesuaikan dengan warna kemeja batik agar serasi dan tidak bermotif. Disarankan untuk menggunakan celana panjang pantalon berwarna gelap. Pasti hadiahnya juga Trolibook dengan menabung 100.000 sampai dengan 3 juta. Sebagai satuan pengamanan, security memiliki standar dalam berpenampilan. Berikut merupakan tata cara berpenampilan untuk security. Petugas security diwajibkan untuk mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kondisi seragam harus bersih dan rapi, tidak kumal atau luntur atau bernoda. Tidak memakai jaket saat bertugas. Tidak diperkenankan untuk mengubah atau memodifikasi seragam, karena seragam yang diberikan telah dirancang khusus untuk menampilkan citra Bank Mega. Memakai sepatu sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Petugas security tidak diperkenankan menggunakan model yang lainnya seperti sepatu casual atau sendal selama bertugas.
Pergunakan atribut yang telah menjadi standar petugas security. Petugas security hanya diperkenankan menggunakan jam tangan dan cincin kawin atau cincin tunangan saat sedang bertugas. Petugas security harus memotong rambut dengan model yang rapi, pendek, dan di atas kerah baju, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Customer service memiliki peranan penting dalam menciptakan image pelayanan Bank Mega. Dikarenakan seorang customer service memiliki tugas utama untuk memberikan kebutuhan finansial dan informasi kepada nasabah. Maka dari itu, seorang customer service harus memiliki kompetensi dan skill yang prima sesuai dengan standar pelayanan Bank Mega dalam menciptakan ultimate customer experience saat berinteraksi dengan nasabah. Berikut merupakan contoh interaksi pada customer service. Saat berinteraksi dengan nasabah, sangat penting bagi frontliners untuk memperhatikan sikap dan postur tubuh saat berbicara. Selamat pagi Bu, apa kabar? Saat berbicara dan menyapa nasabah, berdirilah dengan tegak. Tataplah lawan bicara dengan ramah. Tersenyumlah. Saat tersenyum, biarkanlah mata Anda juga tersenyum. Tunjukkan semangat. Seorang frontliners harus dapat menunjukkan antusiasme saat berinteraksi dengan nasabah. Baik, silakan duduk. Perkenalkan, saya Amel. Mohon maaf, boleh saya tahu nama Ibu? Saat duduk, perhatikanlah sikap duduk Anda. Duduklah dengan tegak. Condongkanlah bahu Anda sedikit ke arah nasabah saat duduk. Saya dengan Ibu Ani. Baik, Ibu Ani, ada yang bisa dibantu? Gunakanlah selalu magic word agar nasabah merasa nyaman saat berinteraksi. Berbicaralah dengan volume yang cukup, tidak terlalu kecil atau terlalu keras. Perhatikanlah kecepatan berbicara. Berbicara tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Suara yang dikeluarkan haruslah berkesan ramah, yaitu intonasi yang lembut namun tegas. Hindari berbicara dengan nada tinggi. Hindari juga kesan manja atau genit. Saya mau buka rekening, Mbak. Mohon maaf, Ibu Ani sebelumnya sudah memiliki rekening di Bank Mega? Belum ada. Baik, kalau boleh saya tahu, Ibu Ani tujuan pembukaan rekeningnya untuk transaksi atau untuk investasi? Bedanya apa ya, Mbak? Baik, Ibu Ani, kalau untuk transaksi, penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Sedangkan kalau investasi, penarikannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Oh gitu ya. Kalau gitu saya mau yang transaksi aja deh, Mbak. Baik, Ibu Ani untuk mata uangnya rupiah atau dolar? Rupiah aja. Baik, di Bank Mega terdapat 4 jenis tabungan transaksi, yaitu Mega Dana dengan saldo minimum dan setoran awal senilai Rp100.000 dengan bunga 3%. Sebagai seorang customer service Bank Mega, Anda harus menguasai dan mampu memberikan penjelasan tentang produk-produk Bank Mega secara tepat dan singkat. Bagaimana Ibu Ani, dari keempat jenis produk tabungan yang sudah saya jelaskan tadi, mana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan Ibu Ani? Kelihatannya saya tertarik yang Mega Dana nih, Mbak. Bisa dijelaskan lagi, Mbak? Baik, mohon tunggu sebentar ya Bu ya. Agar nasabah dapat menentukan pilihan produk Bank Mega yang tepat, customer service harus secara aktif, detail, dan terstruktur memberikan penjelasan tentang produk Bank Mega yang diinginkan nasabah dengan menggunakan media brosur. Gunakan pulpen sebagai alat bantu saat menunjukkan dan menerangkan sesuatu hal yang detail. Ini tabungan yang bersifat donatif. Setelah nasabah memutuskan untuk memilih produk, tuntunlah nasabah untuk melakukan langkah-langkah pembukaan rekening Bank Mega. Baik Ibu Ani, syarat untuk pembukaan rekening tabungan Mega Dana yaitu dengan mengisi formulir data nasabah. Saat nasabah sedang mengisi formulir adalah saat yang tepat untuk melakukan cross-selling. Sambil nasabah mengisi formulir, berikanlah informasi tentang produk-produk Bank Mega lainnya, seperti informasi tentang kartu kredit Bank Mega. Mohon maaf Ibu Ani, sebelumnya Ibu Ani sudah memiliki kartu kredit Bank Mega? Belum, Mbak. Baik Ibu Ani, kartu kredit Bank Mega memiliki keunggulan 5 Stickness.
Pengetahuan yang detail dan lengkap mengenai produk Bank Mega harus dimiliki oleh seorang customer service pada saat melakukan cross-selling. Ibu Ani, ini untuk buku tabungannya dan ini untuk kartu ATM Mega Pasca ya Bu. Untuk kartu ATM-nya masih dalam kondisi tertutup rapat. Penting bagi Anda customer service untuk memberikan penjelasan pada nasabah tentang penggunaan ATM Bank Mega secara sistematis, detail, dan terstruktur tentang Baik Ibu Ani, ini ATM Mega Pas Ibu Ani. fitur, fasilitas, penggunaan Mega ATM, termasuk penggunaan ATM Mega di jaringan ATM bersama dan Prima, tarif transaksi, batas limit transaksi, fasilitas Mega Call, dan tentang kerahasiaan PIN Mega Pass dan cara mengganti PIN Mega Pass. Baik Ibu Ani, selain itu Bank Mega juga sudah memiliki fasilitas-fasilitas seperti phone banking. Apabila dibutuhkan, berikanlah penjelasan secara detail dan terstruktur tentang fasilitas lain yang dimiliki Bank Mega, seperti SMS banking, phone banking, dan internet banking. Baik Ibu Ani, ini buku tabungan Ibu Ani. Namanya sudah tertera nama Ibu Ani dan di atasnya untuk nomor rekening Ibu Ani. Terima kasih ya Mbak. Baik Ibu Ani, seandainya adik Gunakanlah kedua tangan Anda saat akan menyerahkan kartu nama. atau bisa juga menghubungi layanan call center 24 jam di 7917 5-nya 4 kali. Oh gitu, ya Mbak. Baik Ibu Ani, ada lagi yang bisa dibantu? Udah Mbak, cukup, terima kasih. Ibu Ani, terima kasih atas kepercayaannya terhadap Bank Mega. Iya, terima kasih Mbak. Selamat pagi. Sama-sama. Selamat pagi. Terima kasih telah menghubungi Bank Mega. Selamat siang. Seorang frontliner sedianya dapat melayani nasabah dalam segala situasi, termasuk saat berinteraksi melalui telepon. Oleh karena itu, sangat penting bagi frontliners untuk memperhatikan etika dalam bertelepon. Saat Anda berbicara di telepon, sangat penting untuk memperhatikan hal-hal berikut. Selamat pagi, Bank Mega Cabang Tendean dengan Ama Customer Service, ada yang bisa dibantu? Saat berbicara, awali dengan senyum. Ucapkanlah salam dalam satu nafas. Mohon maaf, boleh saya tahu dengan ibu siapa saya berbicara? Sebutkan nama nasabah minimal 3 kali. Gunakanlah pilihan kata dari pilihan kata dalam Magic Words seperti mengucapkan kata maaf, terima kasih, tolong, baik, dan silakan. Intonasi suara harus positif. Baik Ibu Mela, mohon maaf kebetulan saat ini saya sedang melayani nasabah. Jika Ibu berkenan, Ibu akan dibantu oleh rekan saya, Nura. Mohon ditunggu ya Bu. Selamat pagi, dengan Nura, Customer Service, ada yang bisa dibantu? Pagi Nura, ini ada telepon dari Ibu Mela. Beliau ingin menanyakan posisi saldo. Mohon dibantu ya. Baik, terima kasih Ama. Terima kasih. Selamat pagi Bu Amel, dengan Nura, Customer Service, ada yang bisa dibantu? Konsistenlah dalam pembicaraan. Terima kasih Ibu telah menunggu. Ketika menerima nasabah setelah menerima telepon, customer service tidak perlu berdiri untuk menyambut nasabah. Meja kerja merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan pelayanan yang profesional. Berikut adalah standar meja kerja bagi customer service. Name desk, tempat permen berisi permen. Tanaman hidup, take one box atau TOB atau tempat brosur. Tempat kartu nama customer service, PC dan printer, mousepad, alat tulis,
screensaver FSR di desktop, brosur dan poster lengkap dan update, kredensa, tanaman hidup di atas kredensa, kalender meja Bank Mega. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal, sangat penting bagi teller untuk memperhatikan sikap dan postur tubuh saat berinteraksi dengan nasabah, saat berbicara dan menyapa nasabah. Selamat siang Bapak, apa kabar? Ada yang bisa dibantu? Berdirilah dengan tegak. Siang Mbak, kabar baik. Saya mau store Mbak. Tataplah lawan bicara dengan ramah. Tersenyumlah. Saat tersenyum, biarkanlah mata Anda juga tersenyum. Tunjukkan semangat. Seorang frontliners harus dapat menunjukkan antusiasme saat berinteraksi dengan nasabah. Seorang teller harus teliti dalam melaksanakan tugas, termasuk dalam memeriksa setiap dokumen transaksi. Mohon maaf, apakah dengan Bapak Dani sendiri? Betul? Untuk penyetoran 1 juta rupiah ya Pak. Uangnya boleh saya terima Pak Dani? Oh, boleh. Baik Pak Dani, mohon ditunggu sebentar, saya akan hitung dulu uangnya. Penghitungan uang harus dilakukan di depan nasabah, termasuk penghitungan uang dengan menggunakan mesin. Uangnya 1 juta rupiah ya Pak. Selalu lakukan konfirmasi ulang pada nasabah untuk setiap transaksi yang dilakukan. Pak Dani, terima kasih sudah berkenan menunggu. Uangnya sudah masuk ke rekening Bapak Dani sendiri sejumlah 1 juta rupiah. Ada lagi yang bisa kami bantu Pak Dani? Jangan Mbak, sudah cukup. Terima kasih. Baik Pak Dani, mohon maaf saya minta waktunya sebentar. Kami ingin menawarkan produk Bank Mega, yaitu kartu kredit Bank Mega. Seorang teller juga perlu untuk memperkenalkan produk-produk Bank Mega pada nasabah. Oleh karena itu, sangat penting bagi teller untuk memiliki informasi yang lengkap tentang berbagai produk Bank Mega. Untuk lebih jelasnya, Pak Dani dapat langsung ke customer service kami untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih banyak. Baik Bapak Dani, terima kasih telah bertransaksi di Bank Mega. Selamat siang. Selamat siang Mbak. Ketika terjadi interaksi yang membutuhkan nasabah menunggu lama, berikut merupakan hal-hal yang harus dilakukan oleh teller. Prosesnya berapa lama ya Mbak kira-kira? Mintalah maaf dan berikanlah informasi tentang estimasi waktu yang dibutuhkan. Untuk memproses transaksi ini dibutuhkan waktu kurang lebih 15 menit Ibu Yola. Lalu persilahkan nasabah untuk menunggu. Silahkan duduk dulu Ibu. Baik Mbak. Berikanlah apresiasi pada nasabah yang telah menunggu. Ibu Yola, terima kasih telah berkenan menunggu. Iya, Kita hitung uangnya terlebih dahulu. Penghitungan uang harus dilakukan di depan nasabah, termasuk penghitungan uang dengan menggunakan mesin. Selalu lakukan konfirmasi ulang pada nasabah untuk setiap transaksi yang dilakukan. Uangnya semuanya 45 juta rupiah ya Ibu. Oke, makasih ya Mbak. Baik Ibu Yola, ada lagi yang bisa dibantu? Udah itu aja Mbak. Terima kasih telah bertransaksi di Bank Mega. Selamat siang Ibu Yola. Selamat siang Mbak. Berikut adalah standar meja kerja bagi teller. Name desk, tanaman hidup, tempat permen berisi permen, announcement box, kalender meja Bank Mega, cash operational box, telepon extension di meja head teller, PC dan passbook printer, telstruk, alat tulis, ultraviolet, screensaver FSR di desktop,
Di belakang meja teller terdapat kredensa di belakang teller, mesin hitung uang. Untuk menjaga kerapihan meja kerja teller, tidak diperkenankan untuk meletakkan hal-hal berikut: tempelan memo, kertas di atas meja dan di lantai, foto pribadi, dompet dan tas, tempelan tanpa akrilik pengumuman di counter, makanan dan minuman, majalah atau boneka, serta hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan tugas dan pekerjaan teller. Seorang frontliners harus mampu menghadapi berbagai keluhan dari nasabah. Agar mampu menangani keluhan nasabah dengan efektif dan efisien, berikut merupakan tata cara penanganan keluhan nasabah dengan prinsip RAI. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Baik, Mbak. Terima kasih. Silakan duduk Ibu. Saya dengan Nura, customer service. Mohon maaf, boleh saya tahu nama Ibu? Inilah langkah pertama dalam prinsip RAI. Baik Ibu Lydia, ada yang bisa dibantu? Begini Mbak, tadi saya transaksi di ATM. R. Rasakan emosi nasabah. Dalam menangani keluhan nasabah, seorang customer service harus mendengarkan segala keluhan nasabah dan tidak bersikap defensif. Jangan terpancing emosi. Antisipasi dan tangani reaksi kita sendiri. Kalau boleh saya tahu, Ibu melakukan penarikan di ATM mana ya Ibu? ATM Mega atau bukan? Di ATM Mega tadi di sana Mbak. Baik Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya akan periksa transaksi Ibu terlebih dahulu. Boleh saya pinjam kartu ATM Ibu Lydia? Langkah berikutnya adalah A. Atasi ketegangan. Makasih Ibu. Mohon ditunggu sebentar ya Bu Lydia. Akuilah bahwa nasabah telah mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Dan tenangkanlah nasabah sebelum Anda memulai untuk menyelesaikan permasalahannya. Ibu Lydia, terima kasih sudah berkenan untuk menunggu. Setelah kami cek transaksi Ibu, memang benar dana Ibu terdebit sebesar Rp500.000 di sistem kami. Langkah selanjutnya, I. Ikuti dengan tindakan. Segera ambil tindakan penanganan masalah tanpa tergantung pada sumber masalah tersebut. Ambillah tindakan dengan cepat dan tepat. Kami akan secepatnya mengkreditkan dana Ibu kembali ke rekening Ibu. Untuk pengembaliannya akan memakan waktu maksimal 2 hari kerja Ibu Lydia. Kok bisa gitu ya Mbak? Kenapa ya itu ya? Hal ini kemungkinan disebabkan putusnya jaringan komunikasi di ATM kami. Namun, kami akan segera memeriksa lebih lanjut penyebab kegagalan transaksi Ibu Lydia. Oh begitu. Tapi uang saya kembali kan Mbak? Ya Ibu Lydia, kami akan segera mengkreditkan dana Ibu kembali secepatnya. Mohon agar Ibu dapat menandatangani formulir pengaduan dan melampirkan kopi identitas diri Ibu agar kami dapat proses secepatnya. Langkah terakhir adalah H. Hadirkan kesan terakhir yang positif. Lakukanlah konfirmasi ulang untuk memastikan penyelesaian masalah. Pastikan penyelesaian masalah sudah sesuai dengan ekspektasi nasabah. Baik Ibu Lydia, saya akan segera menghubungi Ibu Lydia apabila dana Ibu sudah dikreditkan. Ada lagi yang bisa dibantu Ibu Lydia? Enggak, itu aja Mbak. Baik Ibu Lydia, sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Apabila ada permasalahan lebih lanjut, Ibu bisa menghubungi. Tunjukkan komitmen untuk terus menjaga hubungan baik dengan nasabah. 1-7917-5555. Ada lagi yang saya bantu Ibu? Dan selalu akhiri interaksi dengan greetings yang profesional pada nasabah. Terima kasih Ibu Lydia. Terima kasih Mbak. Selamat pagi Bu. Dalam menangani keluhan nasabah, seorang teller juga harus menerapkan prinsip RAI. Berikut merupakan contoh penanganan keluhan nasabah di teller. Selamat siang Ibu, apa kabar? Ada yang bisa dibantu? Iya Mas, kemarin saya transaksi transfer ke BCA. Tapi saya ditelepon Bank Mega kalau transaksi saya dibatalkan. Kok bisa ya Mas? Inilah langkah pertama dalam prinsip RAI. R. Rasakan emosi nasabah.
Dalam menangani keluhan nasabah, seorang teller harus mendengarkan segala keluhan nasabah dan tidak bersikap defensif. Jangan terpancing emosi, antisipasi, dan tangani reaksi kita sendiri. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Boleh saya lihat bukti transaksi Ibu? Sebentar ya, Mas. Mohon maaf, apakah dengan Ibu Arum sendiri? Iya, betul, Mas. Mohon maaf Ibu, boleh saya meminjam KTP Ibu? Terima kasih, kami akan memproses transaksi Ibu. Mohon ditunggu sebentar Ibu Arum. Oke Mas, jangan lama-lama ya. Langkah berikutnya adalah A. Atasi ketegangan. Akuilah bahwa nasabah telah mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Dan tenangkan nasabah sebelum Anda memulai untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik Ibu. Langkah selanjutnya, I. Ikuti dengan tindakan. Segera ambil tindakan penanganan masalah tanpa tergantung pada sumber masalah tersebut. Ambillah tindakan dengan cepat dan tepat. Maaf Ibu, apakah yang dimaksud di sini ditambah angka 8? Boleh saya lihat, Mas? Oh iya, saya lupa menambahkan angka 8 di sini. Terus gimana dong, Mas? Ibu Arum tidak perlu khawatir, kami akan memproses kembali transaksi Ibu. Mohon untuk mengisi kembali transaksi yang baru. Saya akan dikenakan biaya lagi? Iya Ibu, biaya tersebut adalah biaya untuk pemakaian jaringan. Oke deh kalau gitu, saya isi dulu ya Mas ya. Langkah terakhir adalah H. Hadirkan kesan terakhir yang positif. Lakukan konfirmasi ulang untuk memastikan penyelesaian masalah. Pastikan penyelesaian masalah sudah sesuai dengan ekspektasi nasabah. Mohon ditunggu sebentar Ibu Arum. Baik Ibu Arum, transaksi Ibu telah kami proses kembali ke rekening BCA dengan nomor rekening 1234567 890 sebesar 10 juta rupiah. Ada lagi yang bisa dibantu Ibu Arum? Enggak Mas, itu aja. Terima kasih. Baik Ibu Arum, terima kasih telah bertransaksi di Bank Mega. Selamat siang. Siang Mas. Seperti halnya customer service dan teller, security sebagai garda terdepan memiliki peranan penting dalam pelayanan bagi nasabah. Security Bank Mega tidak hanya bertugas menjaga keamanan bank, tetapi juga membantu dan mengatur segala aktivitas di banking hall. Tugas utama security adalah menjaga keamanan di dalam dan sekitar gedung Bank Mega. Selain itu, security juga memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Salah satu tugas security termasuk di dalamnya, membuka pintu bagi nasabah yang masuk ke dalam gedung dan mengangkat telepon. Bukakanlah pintu kendaraan bagi nasabah yang berhenti atau turun di depan banking hall dengan posisi badan agak membungkuk. Ucapkanlah salam dengan ramah. Selamat pagi Pak Dani. Pagi. Silakan Bapak. Persilahkan nasabah untuk masuk ke dalam gedung. Selamat pagi Mbak Anggi. Tunjukkanlah wajah yang ramah dan senyuman. Selamat datang di Bank Mega. Ada yang bisa kami bantu? Saya mau ke teller Mas. Baik, silakan Mbak Anggi. Jika Anda telah mengenal nasabah tersebut, ucapkanlah salam dengan menyebutkan namanya. Pagi Pak Dani. Pagi. Selamat datang di Bank Mega. Ada yang bisa kami bantu? Saya mau store. Mohon maaf, apakah Bapak sudah mengisi slip penyetorannya? Belum. Security juga bertugas membantu nasabah untuk menuliskan slip transaksi agar pengisian slip dilakukan dengan benar. Setelah nasabah mengisi slip dengan benar, arahkanlah nasabah menuju teller untuk melakukan transaksi selanjutnya. Sudah Pak? Mohon menunggu Pak Dani, silakan. Di dalam ruangan banking hall, selain bertugas untuk menjaga keamanan, security juga bertugas sebagai traffic manager yang bertanggung jawab untuk mengatur lalu lintas
fasilitas di banking hall dan juga kelengkapan peralatan transaksi di banking hall. Selamat pagi Ibu. Selamat datang di Bank Mega. Ada yang bisa kami bantu? Saya mau ketemu customer service, mau buka buku tabungan. Mohon maaf Ibu, customer service kami sedang melayani nasabah. Silakan Ibu, mohon menunggu sebentar. Baik, makasih. Silakan Ibu, sambil menunggu Ibu dapat melihat brosur produk Bank Mega terlebih dahulu. Ada Mega Dana, Mega Maxi, Mega Berbagi, dan Mega Ultima. Masing-masing bedanya apa, Mas? Untuk Mega Dana, setoran awal dan saldo minimumnya Rp100.000 dan bunga per tahunnya 3%. Sangat penting bagi seorang security untuk dapat menjelaskan secara umum mengenai fitur produk yang ada di Bank Mega. Menerima telepon adalah menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab security. Karena itu, penting bagi security untuk memperhatikan etika bertelepon. Saat berbicara, awali dengan senyum. Ucapkanlah salam dalam satu nafas. Selamat pagi, Bank Mega Cabang Tendean dengan Saudara Security. Ada yang bisa dibantu? Tanyakan nama penelepon untuk memudahkan Anda berinteraksi. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Sebut nama nasabah minimal 3 kali. Baik Ibu Reni, akan saya sampaikan kepada Ibu Santi. Mohon ditunggu. Selama pembicaraan di telepon, gunakan suara yang positif, jelas, sopan, dan tegas dengan menggunakan magic word. Ketika menyambungkan kepada karyawan yang dituju, sebutkan nama dan perusahaan penelepon. Selamat pagi, bisa bicara dengan Ibu Santi. Ada telepon dari Ibu Reni PT Trans TV. Jika karyawan yang dituju sedang tidak di tempat, sampaikan maaf kepada penelepon dan tanyakan apakah ingin meninggalkan pesan. Baik, terima kasih. Mohon maaf Ibu Reni, Ibu Santi sedang tidak di tempat. Apakah bisa dibantu staf lain atau ada pesan? Catat nama, nomor telepon, dan pesannya, juga waktu dan tanggal, kemudian segera sampaikan pesan itu pada pihak yang dituju. Ulangi pesan tersebut untuk menghindari kesalahan. Mohon maaf Ibu Reni, boleh saya ulangi pesannya? Ibu Reni akan mengambil ceknya jam 11 nanti. Atau Ibu Santi diminta menghubungi Ibu Reni di nomor 84775744. Betul begitu Ibu Reni? Ucapkan terima kasih dan ucapkan salam penutup. Ada yang bisa saya bantu lagi Bu Reni? Baik Bu Reni, terima kasih telah menghubungi Bank Mega. Selamat pagi. Tutup telepon setelah si penelepon menutupnya. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh marketing dan para pegawai Bank Mega ketika berinteraksi dengan nasabah. Sikap tubuh apabila dilakukan dengan benar akan memberikan kesan yang baik bagi lawan berbicara. Dalam hal ini adalah nasabah yang dilayani. Hal-hal berikut adalah sikap tubuh yang disarankan saat melayani nasabah. Gunakanlah kedua tangan Anda saat akan menyerahkan kartu nama. Menganggukkan kepala. Menunjukkan lokasi yang jauh dengan telapak tangan terbuka dengan menggunakan tangan kanan. Menggunakan telunjuk untuk menerangkan hal yang detail. Segala keputusan cabang adalah tanggung jawab sepenuhnya pimpinan cabang. Agar dapat menjalankan cabangnya dengan baik, diperlukan komitmen dari
para pimpinan cabang. Selamat pagi semua rekan-rekan yang super. Selamat pagi, Pak. Hari ini kita mulai morning briefing jam 7:30 pagi. Sebagai pemimpin cabang, saya tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kepada seluruh karyawan agar di setiap kesempatan selalu menerapkan standar pelayanan Bank Mega dalam kondisi apapun. Lalu bagaimana cara untuk memberikan pelayanan yang excellent? Tidak ada cara lain selain memahami kebutuhan nasabah dan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan di setiap hari sehingga menjadi kebiasaan. Dari sisi manapun, pelayanan akan menjadi lebih profesional. Alangkah bijaksananya sebagai pemimpin cabang untuk melakukan setiap hari secara rutin morning briefing. Tidak perlu lama, cukup 10-15 menit saja. Karena dengan melakukan morning briefing, kita banyak mendapatkan manfaat. Antara lain, membahas kejadian-kejadian yang terjadi kemarin untuk dievaluasi hari ini, dan saling berkoordinasi antara unit-unit terkait. Dengan komitmen dan konsistensi, maka akan tercipta budaya layanan yang profesional di Bank Mega. Bank Mega telah menetapkan standar gedung dan ruang kerja agar sesuai dengan pencitraan perusahaan. Selain itu, tata letak gedung dan ruang kerja disesuaikan untuk memudahkan pekerjaan dan memberikan kenyamanan bagi nasabah Bank Mega. Kenyamanan nasabah juga didukung dengan fasilitas gedung yang nyaman dan bersih. Bagian luar gedung, tulisan harus terbaca dengan jelas. Wall sign harus dalam keadaan bersih dan terawat. Lampu berfungsi dengan baik. Lampu beroperasi mulai dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 23.00. Plafon atau langit-langit gedung juga dalam keadaan bersih dan baik. Tidak ada sarang laba-laba, tidak ada perubahan warna atau noda bekas kebocoran, tidak retak, berlubang, atau bocor. Penerangan berfungsi dengan baik dan kondisi lampu dan fitting bersih dan tidak rusak. Dinding gedung dalam kondisi bersih dan baik, tidak retak, berlubang, atau bocor. Kaca dinding yang bersih dan dalam kondisi baik. Logo Bank Mega pada pintu masuk jelas terbaca, tidak rusak, dalam kondisi baik dan bersih. Open atau close sign terbaca dengan jelas dan dalam kondisi baik dan bersih. Keset berwarna biru polos dalam keadaan baik dan bersih, tidak sobek, berlubang, dan tidak ada noda permanen. Lantai bersih dan dalam keadaan baik dan kering, tidak pecah, retak, dan berlubang. Totem atau pylon, tulisan Bank Mega, Mega ATM, dan penunjuk arah terbaca dengan jelas. Totem atau pilon harus dalam kondisi bersih dan terawat. Lampu berfungsi dengan baik. Lampu totem beroperasi mulai pukul 6 sore hingga pukul 11 malam. Area parkir. Motor dan mobil di parkiran diatur dengan rapi. Sign parkir harus jelas terlihat. Pastikan terdapat pegawai untuk membantu parkir. Shop front.
Pastikan tidak terdapat kerusakan pada kaca fasad bangunan sebagai akibat dari kebocoran atau penyebab lain. Jagalah kebersihan fasad dari noda maupun debu yang menempel pada bangunan. Stiker sunblast harus diperhatikan agar selalu dalam keadaan baik dan tidak terkelupas. Berikut adalah hal-hal yang harus menjadi perhatian di area banking hall. Dinding atau wallpaper dalam keadaan baik dan bersih, bebas dari noda, rembesan air, percikan cat, tidak retak, dan terkelupas. Plafon atau langit-langit dalam kondisi baik dan bersih, bebas dari noda, tidak terdapat sarang laba-laba, tidak retak, berlubang, dan bocor. Penerangan berfungsi dengan baik dan gedung memiliki cahaya yang memadai. Pastikan lantai dalam keadaan yang baik dan bersih, tidak bernoda, retak, berlubang, atau pecah. AC berfungsi dengan baik, bersih, dan tidak bising. Meja dan sofa berfungsi dengan baik dan dalam keadaan bersih. Pengharum ruangan berfungsi dengan baik dan beraroma lavender. Tempat sampah dengan model tertutup dan bagian dalam dilapisi dengan plastik. Redboard harus diperbaharui setiap hari. Pastikan redboard berfungsi dengan baik, tulisan terbaca dengan jelas, lengkap dan tidak salah eja dengan urutan red US dollar, Australia dollar, Singapore dollar, euro, Hong Kong dollar, yen, dan lainnya. Jam dinding terlihat dengan jelas dan berfungsi dengan baik. Media promosi berupa poster, brosur, dan banner adalah yang terbaru atau update dan lengkap. Pastikan tulisan di dalam media promosi terbaca dengan jelas. Meja customer service. Slip desk. Tersedia kalender meja Bank Mega. Tersedia slip chart. Brosur, aplikasi, dan slip lengkap dan update. Tersedia alat tulis yang baik, tidak bocor, dan dapat digunakan untuk menulis. Tersedia tempat sampah. Poster. Poster diletakkan di dekat area customer service atau teller atau di panel kayu di antara kursi nasabah. Untuk poster yang digantung menggunakan akrilik berwarna putih. Poster digantung dengan menggunakan double tape. Kondisi poster dalam keadaan baik, tidak sobek, dan tulisan dapat terbaca dengan baik. Pastikan poster yang digantung adalah poster terbaru. Banner. Di banking hall hanya diperkenankan satu banner terbaru yang dipasang. Banner yang dipasang adalah banner yang baik, tidak sobek atau terlipat. Banner diletakkan di area customer service atau di area dekat slip desk. Mesin ATM. Pastikan mesin ATM berfungsi dengan baik. Informasi di layar ATM terbaca dengan jelas. Tersedia media informasi, tempat sampah model tertutup dan dalam kondisi baik. Di pintu masuk terdapat logo Mega ATM, Prima, dan ATM bersama. Kondisi logo dan pintu bersih. Pintu dan dinding kaca tidak retak atau pecah. Terdapat akrilik untuk pemasangan pengumuman yang berisi brosur promo Bank Mega. AC berfungsi dengan baik, bersih, dan tidak bising. Penerangan dalam kondisi bersih dan berfungsi dengan baik selama waktu operasi ATM. Lantai dalam keadaan bersih dan baik. Dinding atau wallpaper dalam keadaan bersih dan baik. Bebas noda, rembesan air, percikan cat, tidak ada sarang laba-laba,
tidak retak atau terkelupas. Pengharum ruangan berfungsi dengan baik dengan aroma lavender. Kebersihan dan kelengkapan ATM juga harus selalu dijaga. Pastikan ruang ATM dibersihkan secara berkala untuk menghindari penumpukan kertas bukti ATM. Melakukan pengecekan fungsi ATM beserta fasilitas keamanan ATM. Lakukan pengecekan alat kelengkapan dalam ATM lain seperti tempat sampah, AC, dan lain-lain. Dalam memberikan dan mempertahankan senyum nasabah, kebersihan dan kenyamanan toilet juga perlu diperhatikan. Pastikan sign jelas dan terbaca. Pintu masuk berfungsi dengan baik dan tidak rusak. Kloset dan flush berfungsi dengan baik. Sanitasi berfungsi dan tidak mampet. Tisu toilet harus selalu tersedia. Dinding dan plafon bersih dan tidak rusak. Pastikan lantai toilet dalam keadaan bersih dan kering. Pengharum ruangan berbentuk auto spray dan berfungsi dengan baik. Terdapat tempat sampah tertutup dan ada plastiknya. Tempat sampah harus dicek volumenya dan dibersihkan secara berkala. Tersedia keset kaki yang bersih dan kering. Wastafel berfungsi dengan baik dan tidak kotor. Tersedia sabun cuci tangan, tisu atau handuk untuk mengeringkan tangan. Pastikan handuk pengering tangan dalam keadaan bersih dan kering. Mari menjadi yang terdepan bersama Bank Mega. We love our customer.